Thinking of you, thinking of you, thinking of you, thinking of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurun Nadira dengan NIM 1212020197. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Bapak dosen Haji Yudi Irfan Daniel, SOSI MAG. Semoga teman-teman suka dengan videonya dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Pertanyaan pertama, tuliskan dan jelaskan 3 aspek penting dalam filsafat ilmu yang saudara ketahui. Menjawab pertanyaan nomor 1, inti dari kajian filsafat ilmu ialah membahas 3 aspek, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Berikut ini penjelasan singkat dari 3 aspek tersebut beserta contohnya dan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yaitu yang pertama, ontologi antara lain membahas objek sains, macam-macam pengetahuan, dan struktur sains. Ontologi ini merupakan ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada dengan berdasarkan logika semata. Contohnya ialah dalam pembelajaran pendidikan agama Islam membahas tentang berbagai macam pengetahuan, lalu sikap guru terhadap murid, sikap murid dan guru terhadap ilmu pengetahuan, perkembangan tarekat, qadariyah, naqsabandiyah, dan lain-lain. Lalu epistemologi, antara lain membahas sumber pengetahuan manusia, metode pemerolehan pengetahuan, dan ukuran kebenaran dalam sains. Contohnya itu pembahasan dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam yang merupakan pelajaran yang diambil dari Al-Quran dan kitab-kitab lainnya sesuai pengetahuan yang ada. Seperti juga yang diterangkan pada kitab Ta'lim Muta'alim dan kitab-kitab lain mengenai adab atau sopan santun. Lalu selanjutnya ada aksiologi, yaitu membahas soal nilai dalam sains, dalam arti apakah sains itu harus netral atau bebas nilai, atau harus terikat oleh norma baik agama ataupun filsafat. Contohnya dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam itu membahas tentang sesuatu hal yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya bagaimana kita harus bersikap baik terhadap lingkungan, bagaimana sikap kita murid terhadap guru, semua itu termasuk etika yang harus dijaga dengan baik. Dan itu juga merupakan norma kesusilaan dan norma agama. Pertanyaan nomor 2, jelaskan secara sistematik upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah. Menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu merupakan sistematik upaya manusia dalam mencari pengetahuan. Yang pertama ada observasi atau mengamati fenomena alam. Objek ini tertentu untuk mengumpulkan data dan informasi. Yang kedua, pembentukan hipotesis pertanyaan yang didasarkan pada pengetahuan dan pemahaman awal yang mengusulkan hubungan antara 2 atau lebih variabel atau memberikan penjelasan potensial tentang fenomena yang diamati. Lalu yang ketiga ada eksperimen dan pengujian, yaitu melakukan eksperimen atau pengujian untuk menguji hipotesis yang diajukan. Yang keempat ada analisis data. Langkah ini menganalisis data yang diperoleh. Yang kelima itu kesimpulan dan generalisasi, membuat kesimpulan tentang apakah hipotesis didukung atau tidak, atau bahkan ditolak. Yang keenam komunikasi dan peer review, yaitu yang terakhir dalam mencari ilmiah dalam komunikasi dan peer review. Pertanyaan nomor 3, tuliskan syarat pengetahuan dapat dikatakan ilmiah, tuliskan beberapa sarana dalam upaya pengetahuan ilmiah, dan beberapa khasanah pengetahuan ilmiah. Menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu apakah syarat pengetahuan dapat dikatakan ilmiah. Yang pertama itu empiris, pengetahuan ilmiah didasarkan pada pengamatan empiris yang objektif dan terstruktur. Lalu ada objektivitas pengetahuan, harus objektif, yaitu tidak dipengaruhi oleh preferensi pribadi, prasangka, atau pendapat subjektif. Yang ketiga ada verifikasi dan reproduksi, yaitu hasil pengetahuan ilmiah harus dapat diverifikasi atau diproduksi oleh orang lain.
Yang keempat, rasionalitas, yaitu pengetahuan ilmiah yang didasarkan pada logika dan penalaran rasional. Yang kelima, teoritis, yaitu pengetahuan ilmiah mencoba mengembangkan teori atau model yang dapat menjelaskan dan memprediksi fenomena dengan cara konsisten dan sistematis. Adapun sarana dalam pengetahuan ilmiah, yang pertama metode ilmiah, yaitu pendekatan sistematis untuk mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan mengembangkan teori ilmiah. Yang kedua, pengamatan eksperimen, dan yang ketiga, alat dan teknologi. Adapun penelitian dan publikasi yang dilakukan oleh ilmuwan dan akademisi memainkan peran penting dalam mengembangkan pengetahuan ilmiah. Khasanah pengetahuan ilmiah itu mencakup yang pertama fisika, matematika, kimia, dan biologi. Pertanyaan nomor 4. Menurut saudara, bagaimana sebaiknya ilmu dikembangkan? Apakah ilmu dikembangkan bebas nilai, ataukah ilmu dikembangkan terikat dengan nilai? Kemukakan argumentasi saudara. Menurut argumen saya, menjawab pertanyaan nomor 4 itu, dalam praktiknya, pendekatan pengembangan ilmu dapat memiliki elemen dari kedua perspektif. Meskipun idealnya ilmu dapat berkembang secara objektif dan netral, nilai-nilai dan konteks sosial juga memainkan peran penting dalam memandu arah dan pengguna ilmu. Penting untuk mencapai keseimbangan yang baik antara kebebasan ilmu dan pertimbangan nilai-nilai etis dan sosial untuk menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Pertanyaan nomor 5. Dari aspek metodologi, apa perbedaan pendekatan kuantitatif dengan kualitatif dan bagaimana kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan? Menjawab pertanyaan nomor 5, pendekatan berbasis angka atau kuantitatif, yaitu pertama berfokus pada pengukuran dan data numerik, yang kedua analisis statistik, dan yang ketiga generalisasi dan kesimpulan umum. Adapun pendekatan berbasis makna atau kualitatif, yaitu yang pertama berfokus pada makna dan konteks, yang kedua analisis imperatif, yang ketiga konteks yang spesifik. Kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, yang pertama penggabungan dan integrasi pendekatan berbasis angka dan makna memiliki keuntungan masing-masing. Dan yang kedua, keanekaragaman penelitian pendidikan berbasis angka dan makna memberikan variasi metodologi penelitian dan memungkinkan peneliti untuk memilih pendekatan yang paling sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan dan tujuan penelitian mereka. Dan terakhir, dengan menggunakan pendekatan berbasis angka dan makna ini secara komprehensif dan holistik, ilmu pengetahuan dapat memperoleh pemahaman yang lebih lengkap dan holistik tentang fenomena yang kompleks. Thinking of you, thinking of you.